Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang saat ini dapat menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiranmu, arahkan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita datang menghadap Dia. Ku minta kepadamu ya Bapa, menjadi sempurna sepertimu, sesuai rancanganmu semula, segambar dan serupa denganmu. Hanya ini tujuan hidupku, di matamu kudus tak bercela. Bapa tolong bentuklah diriku jadi anak kesukaanmu. Kembali katakan bersama. Ku minta kepadamu ya Bapa, menjadi sempurna sepertimu, sesuai rancanganmu semula, segambar dan serupa denganmu. Hanya ini tujuan hidupku, di matamu kudus tak bercela. Bapa tolong bentuklah diriku jadi anak kesukaanmu. Pikiran dan perasaanku sesuai pikiran perasaanmu. Semua keinginanku seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup hanya untuk mengabdi kepadamu Maha Suci, sekarang dan selamanya di rumah Bapa. Hanya ini tujuanku, hanya ini tujuan hidupku, di matamu kudus tak bercela. Bapa tolong bentuklah diriku jadi anak kesukaanmu. Pikiran dan perasaanku sesuai pikiran perasaanmu. Semua keinginanku seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup hanya untuk berbakti kepadamu Maha Suci, sekarang
sesuai pikiran perasaanmu. Semua keinginanku seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup hanya untuk berbakti kepadamu Maha Suci, sekarang dan selamanya. Di rumah Bapa sekarang dan selamanya. Di rumah Bapa sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Di rumah Bapa. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Katakan aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Dengan segenap hati mari kembali katakan, aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Berikan ku
hatimu Tuhan, beriku hati seperti Yesus, mengasihimu, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Oh, beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya, taat sampai mati, taat sampai mati di kayu salibnya, taat sampai mati, taat sampai mati di kayu salibnya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali pada saat ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing, nasihati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati pikiran kami, biar Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan satu topik, yaitu bahasa surga. Dalam kehidupan manusia kita menyadari bahwa manusia pasti dibawa kepada proses. Dari proses satu keadaan kepada keadaan yang lain, dan itu adalah sekolah kehidupan. Tentu dalam sekolah kehidupan ini banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Melalui tahapan inilah kita mau belajar bahwa untuk masuk dalam proses sekolah kehidupan, sesuatu yang Tuhan rancang untuk membentuk kita, untuk menjadi pribadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Tentu dalam sekolah kehidupan ini banyak untayan-untayan peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Tentu menghadapi keadaan ini kita dibentuk dan kita diajar untuk menjalani hidup tentu dalam koridor Tuhan. Dalam kehidupan ini kita menemukan bahwa untuk masuk dalam proses ini kita harus sungguh-sungguh mengenakan kodrat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu kodrat Tuhan yang kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Oleh sebab itu di dalam menggelar kehidupan ini kita harus mengenakan kasih Tuhan. Sebab bahasa kasih adalah bahasa kerajaan surga yang telah diajarkan sejak zaman purbakala. Bahkan sejak sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Bahasa inilah yang harus kita kenakan di dalam kita menggelar kehidupan ini dimanapun kita berada. Kalau berbicara dalam bahasa kasih, maka hal ini tidak bisa kita pisahkan dengan Allah sendiri. Sebab Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Jadi panggilan utama dalam kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita mengenakan kasih Tuhan di dalam seluruh keberadaan kita. Bahkan kita dipanggil untuk saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu datangnya dari Allah dan lahir dari Allah, bahkan dikatakan mengenal Allah. Kalau kita tidak bisa memenuhi kasih ini, maka Alkitab dengan jelas dalam ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita bisa melihat bahwa Allah itu kasih. Dia mengasihi kita apa adanya tanpa memandang kelayakan kita. Bahkan Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa dan pelanggaran kita. Dan kalau kita menghayati bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, darah domba yang tidak bercacat, tidak menoda. Dia menebus kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan nyawanya sendiri. Kita adalah orang-orang yang berhutang kehidupan dan berhutang nyawa kepada Kristus. Oleh sebab itu di dalam menjalani hari-hari hidup ini, kita harus mengenakan bahasa kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Adapun ciri-ciri orang yang menggunakan bahasa kasih atau bahasa surga yang saya istilahkan dalam khotbah pada kesempatan hari ini, bahwa ciri orang yang menggunakan bahasa surga, ciri yang pertama, dia pasti mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun, baik yang menyenangkan kita maupun tidak. Sebab mengasihi itu bukan sesuatu yang sederhana, apalagi terhadap orang yang pernah melukai hati dan perasaan kita. Disinilah kita dipanggil untuk memperagakan bahasa surga itu, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Bahkan di dalam Alkitab, dalam Matius 22, 37 sampai ayat yang 40 dikatakan, kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Yang sama dengan hukum itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tercantum dalam kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita diajar oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita, dan juga mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tentu mengenakan bahasa surga ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita harus peragakan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus mengajar di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tentu ayat-ayat yang demikian banyak tertulis di dalam kitab-kitab Injil, bahwa kita diajar untuk mengasihi sekalipun kepada musuh yang telah melukai dan menyakitkan kita. Kalau kita tidak bisa memperagakan kasih itu, maka Alkitab mencatat kita tidak mengenal Allah. Kalau orang yang mengenal Allah, dia pasti mengasihi tanpa syarat. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita apa adanya, tanpa memandang kelayakan kita. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kita. Kasih itu harus berangkat dari perasaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Dan kalau kita bisa melakukan hal ini, kita sedang memperagakan bahasa surga di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak pernah ke surga, bahasa apa yang dikenakan surga, tetapi kita bisa melihat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang dilakukan oleh Allah bukan langsung penghukuman. Dia memberikan
domba. Dia sembelih seekor domba yang menjadi gambaran atau tipologi penebusan yang akan dilakukan oleh Kristus ketika di Taman Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memotong seekor domba untuk menebus ketelanjangan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan setelah itu akibat perbuatan manusia itu memiliki konsekuensi. Manusia diusir dari Eden. Oleh sebab itu kita mau belajar. Bahasa kasih itu telah diperagakan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Allah mengasihi ciptaannya begitu rupa. Dia tidak ingin ciptaannya ini binasa. Dia melakukan penebusan dengan seekor domba yang menjadi gambaran Kristus yang menebus dosa dan kesalahan kita. Dengan kita mengasihi, maka kita sedang memperagakan kasih Allah kepada sesama kita. Tentu dalam hal ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sederhana. Apalagi kita diajar kasihilah musuhmu. Waduh, kita lihat musuh aja yang tidak suka dengan kita aja, rasanya bagaimana. Apalagi dipanggil untuk berdoa bagi mereka yang telah melukai kita. Inilah yang Tuhan ajarkan. Inilah yang Tuhan mau. Kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, bukan sekedar bergereja, tetapi bagaimana kita memperagakan kehidupan Kristus sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Sebab Kristus bukan saja mengajarkan hukum kasih ini, tetapi dia sendiri menjadi pelaku dari kasih itu. Dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan cara bagaimana kita mengasihi Allah, agar kasih itu menjadi sempurna di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita memperagakan kasih itu kepada orang sekitar kita, baik kepada orang yang telah melukai kita maupun tidak. Tentu kasih ini bukan hanya diucapkan, diperdengarkan, tetapi kita peragakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Memang bahasa kasih ini sangat mudah kita ucapkan. Bahkan dikotbahkan, dikalimatkan, dibahasakan. Tetapi kalau kita mau jujur, banyak orang gagal mempraktekkan bahasa kasih atau bahasa surga itu sendiri. Mari kita periksa hidup kita masing-masing. Mari kita selidiki hati kita. Banyak hal yang kita lakukan yang tanpa kita sadari, kita melukai hati dan perasaan Tuhan. Seringkali kita bisa berkata, waduh, dia begini, dia begitu. Seperti ada pepatah yang mengatakan, gajah di peluput mata tidak nampak, semut di seberang lautan nampak. Artinya kesalahan diri sendiri tidak terlihat meskipun besar, namun kesalahan orang justru yang terlihat jelas. Dari peribahasa ini mengingatkan kita, kita dipanggil jangan menilai orang lain. Biar kita menilai diri kita sendiri di hadapan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Daud, selidikilah aku Tuhan, kenalilah aku. Dengan cara demikian, kita dipanggil bukan menjadi hakim, tetapi kita memperagakan kasih Tuhan kepada orang sekitar kita. Sebab kalau kita sungguh-sungguh bisa memperagakan kasih ini, maka kita bisa mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri,
dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ketika kita bisa memperagakan hal ini, kasih Allah itu sempurna di dalam kehidupan kita. Dan inilah menuntut kita masuk di dalam proses perjuangan di dalam sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan ini terus bergulir sampai kita menutup mata. Sebelum hal ini terjadi, kita memperagakan hal ini di dalam kehidupan kita secara konkret. Bahasa surga yang kedua, ciri bahasa surga yang kedua adalah rela berkorban. Tentu bahasa surga ini menuntut suatu pengorbanan dari seseorang yang memiliki kasih. Kasih tanpa pengorbanan bukanlah kasih. Tentu kasih itu menuntut pengorbanan. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia berkorban nyawa untuk kita. Kenapa? Agar ciptaannya itu jangan sampai binasa. Sebab Alkitab jelas mengatakan Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Agar setiap orang berbalik dan bertobat untuk menerima pengampunan dosa. Jadi kita dituntut untuk berkorban. Memang mengasihi orang yang melukai kita, waduh itu menyakitkan. Tetapi inilah panggilan. Kita sebagai orang percaya, kita sudah banyak mendengar kebenaran. Kita sudah banyak mendengar kebenaran. Tetapi tiba saatnya mari kita belajar memperagakan hal itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh bisa memperagakan hal ini, maka kemuliaan Allah itu nampak, itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga Tuhan Yesus bisa berkata, terang yang terletak di atas tidak mungkin tersembunyi. Akan dibaca dan dilihat orang. Bila kita menjadi terang dunia di tengah dunia yang semakin gelap. Kalau bahasa dunia, dia tidak mengasihi kita, waduh kita balas tidak mengasihi. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk mengasihi, bahkan berdoa untuk orang-orang yang melukai kita. Inilah yang diajarkan oleh Kristus kepada kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, dicaci maki, dilukai, diludai, dicambuk, Dia tidak melakukan perlawanan. Bahkan Dia berkata, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan lebih ekstrim lagi, Tuhan Yesus, Dia mengampuni dan melupakan. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa pamrih. Kasihnya sedalam lautan. Lebih tinggi dari samudra raya yang begitu luas dan lebar. Kasih Allah tidak terselami. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang telah melukai kita, bagaimana kita bisa berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan? Kepada saudara kita sendiri kita tidak bisa mengasihi, jangan kita berkata kita mengasihi Allah. Sebab kalau kita tidak mengasihi sesama kita, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Dan jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, Alkitab mengatakan, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Di dalam Lukas 6 ayat 32. Saya bacakan sekali lagi, Lukas 6:32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kalau orang mengasihi kita, kita mengasihi dia, itu mah biasa. Itu umum, siapapun bisa memperagakan hal itu. Tetapi kalau kita bisa mengasihi musuh kita, waduh, itu namanya luar biasa.
Keagungan kekristenan itu sebenarnya berlawanan dengan tatanan hukum dunia ini. Karena hukum kasih melebihi segala sesuatu. Dan hari ini kita mau belajar memperagakan hal ini. Saya tahu ini sakit, ini tidak mudah. Tetapi kita belajar sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia telah mengampuni dosa kesalahan kita. Dia tidak mengingat sejauh timur dari barat. Demikian juga kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Tetapi kita memiliki keberadaan yang berbeda. Kita harus mengasihi mereka sebagaimana Kristus telah mengasihi kita tanpa syarat. Kalau kita bisa memenuhi hal ini, waduh, kita mendatangkan kemuliaan surga dalam kehidupan kita. Makanya di Antioquia untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen. Kenapa? Karena mereka memiliki keberadaan perilaku seperti Kristus. Sehingga mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi murid-murid itu memiliki keagungan yang luar biasa. Dia memperagakan kemuliaan Tuhan. Makanya kekristenan bisa dibenangkan bukan dengan perang, bukan dengan senjata, bukan dengan cacian, tetapi dengan kasih. Mari kita hidup di dalam kasih Allah. Kalau kita bisa memenuhi ini, kita sedang memperagakan bahasa surga itu kepada orang sekitar kita. Hal yang ketiga, bahasa surga yang ketiga adalah kita tidak menjadi hakim. Jangan kita menjadi hakim. Yang dikatakan di dalam Yohanes 3, dalam Yohanes 8 maksud saya, Yohanes 8 ayat 3 sampai 11, ini mengenai perumpamaan tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menggunakan hukum surga atau bahasa surga. Dia berkata, dia tidak menghukum. Tetapi kalau bahasa hukum Taurat, dia harus mati. Dirajam batu sampai mati, titik. Tetapi bahasa surga tidak demikian. Dia berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Lempar dulu perempuan ini. Dari ahli Taurat, orang Farisi, satu-satu pun mundur. Akhirnya tidak seorang pun menghukum perempuan ini. Maka Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kalau kita sungguh-sungguh bisa memperagakan hal ini, waduh Bapak Ibu, terang kemuliaan Tuhan sungguh terpancar dalam kehidupan kita. Karena kita tidak boleh menjadi hakim atas seseorang. Sebab hakim segala hakim adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah yang harus kita peragakan dalam sekolah kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Jangan sampai kita berdiri sebagai hakim melebihi Tuhan sendiri yang penuh dengan kasih. Tentu Tuhan saja mengampuni dan melupakan. Masa kita selalu tampil sebagai hakim mencibir, menjelekkan seseorang. Tentu kita apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai juru bicara Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk mengasihi, bukan untuk menghakimi. Jangan kita pernah menghakimi seorang pun. Walaupun dia berdosa, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi kita dipanggil, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Yohanes 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua.
Mari hari ini kita mau belajar bahasa surga. Kita dipanggil untuk mengasihi, saling mengasihi satu dengan lainnya. Yang kedua, kita dipanggil rela berkorban. Yang ketiga, kita jangan tampil sebagai hakim. Mari kita periksa hidup kita di kembaran dunia yang singkat ini. Mari kita periksa hidup kita supaya kita semakin hari semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang pada akhirnya suatu hari kelak kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan di kerajaan Bapa, langit baru dan bumi yang baru. Biarlah melalui renungan singkat ini di Rehoboth Church Kelapa Gading ini, saya rindu setiap rekan-rekan hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bergandengan tangan untuk menggunakan bahasa surga agar corong kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, nyata di dalam kehidupan sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Biar kita bergandengan tangan untuk memperagakan kasih Tuhan. Biar Tuhan dari surga melihat dan menandai bahwa kita adalah milik kesayangannya. Mari saya mengajak kita untuk berjuang. Tuhan pasti menolong kita. Dan Roh Kudus yang dimateraikan dalam kita akan menolong dan membimbing kita. Kiranya melalui nasihat kebenaran firman ini sungguh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih buat nasihat kebenaran yang kami dengar. Roh Kudus tolong kami untuk memperagakan kasih ini. Kami sadar, kami tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kami percaya sebagaimana Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Ajar kami mengasihi orang-orang sekalipun kepada orang yang telah melukai kami. Tuhan tolong kami. Kami tidak mau bersalah dalam hal ini. Kalau kami tidak mengampuni, maka Bapa di sorga pun tidak mengampuni. Biar hari ini lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin melukai kita. Mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, sahabat kita, siapapun yang pernah melukai kita. Lepaskan pengampunan dan Tuhan akan menolong dan menjamah kita. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong dan memberkati engkau. Dan tetaplah engkau memperagakan bahasa surga di dalam hidupmu. Maka kehidupanmu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan materaikan kebenaran firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu ini. Diberkatilah setiap kami yang menyaksikan program Rehoboth Church Kelapa Gading ini. Dan melalui pemberitaan firman ini semakin banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.